Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberantas koruptor tidak bisa dipisahkan dengan melindungi, membela penentang koruptor atau apalagi pelapor korupsi ke KPK. Jika Anda simpati, mendukung, membela penentang koruptor dan pelapor korupsi ke KPK, mohon tolong bantu sebarkan tanda bukti terima ya surat pengaduan saya ke Bapak Presiden Prabowo, karena pengaduan saya ini terindikasi ditutup seperti yang dialami oleh saya pada saat saya melakukan pengaduan ke Bapak Presiden Jokowi tahun 2022 dan seterusnya ke sana, mundur ke belakang ya. Jadi pengaduan saya itu ditutup. Nah, ini dibuktikan ketika saya menelpon lewat telepon kabel ke Deputi Kepersuratan, beberapa kali itu ditutup ya. Padahal sebelumnya komunikasi saya lewat telepon kabel itu lancar-lancar saja. Kemudian komunikasi lewat WA juga ke Deputi Persuratan itu juga lancar sebelumnya. Namun sekarang ini sudah beberapa kali tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Dan ini artinya pengaduan saya ini ditutup. Ya. Oleh karena itu maka saya mohon bantuannya untuk disebarkan tanda bukti terima yang akan saya posting berikut ini ya. Kemudian apabila ini tidak ada respon atau penanganan, maka citra Presiden Prabowo tentu akan buruk ya, karena beliau mengatakan memberantas koruptor itu akan dikejar sampai ke Antartika katanya. Mau bagaimana dia memberantas anti korupsi, memberantas koruptor yang anti korupsi atau pelapor korupsinya sendiri tidak pernah mendapat perlindungan dari negara, apalagi pembelaan. Nah, kemudian surat pengaduan itu berisi satu, pemaksaan pencairan dana tahun 2009 terhadap saya ketika saya lagi diinfus di Rumah Sakit R. Samsudin Kota Sukabumi. Ya, itu dilakukan oleh Kabid Ketahanan Pangan BP4 Kabupaten Sukabumi. Kemudian saya dipersulit merawat orang tua yang sedang sakit di tahun 2012 oleh pejabat BP4K dan koordinator BP3K ya, Geger Bitung. Akibatnya, ketika saya pulang dari kantor, saya mendapatkan orang tua dalam keadaan terbujur kaku dengan posisi yang tidak pantas lah. Dan ini kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Jabar, namun itu dibungkam kasusnya. Selanjutnya, tahun 2016 ada diagnosa yang direkayasa oleh seorang dokter RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi terhadap diri saya tentang kesehatan jiwa saya, yang kemudian disusul ancaman dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi, di mana saya dipaksa harus berobat sesuai dengan diagnosa yang direkayasa tersebut. Nah, kemudian kasus penyerangan dan pengerusakan rumah di tahun 2013 itu dibiarkan oleh kepolisian setempat. Lalu pengerusakan mobil dalam perjalanan di tahun 2020 itu terjadi dan saya melapor ke Polsek, tapi keterangan dari Polsek adalah peristiwa kehilangan, bukan peristiwa pengerusakan mobil. Selanjutnya, upaya mengkambing hitamkan saya terhadap diri saya terkait tindak pidana korupsi bantuan Kementerian Pertanian ya, yang kemudian saya melakukan pengaduan ke KPK untuk minta perlindungan di awal tahun 2019.
Lalu di tahun 2021 pertengahan ya, ada hoax yang disebarkan oleh media. Dan hoax ini disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Yang kemudian 2 bulan kemudian disusul ya pemberhentian terhadap diri saya sebagai ASN secara sepihak. Ini artinya saya diberhentikan setelah saya melapor atau mengadu ke KPK. Kemudian banyak tindak pidana yang lainnya yang saya sampaikan di dalam surat tersebut. Dan untuk itu saya mohon kepada netizen atau saudaraku ya untuk menyampaikan tanda terima surat pengaduan saya ini ke akun-akun resmi, atau sebarkan ya sebanyak-banyaknya untuk menjaga citra Presiden Prabowo. Saya mohon sekali lagi kepada netizen untuk bantu saya. Berikut ini adalah postingan surat tanda terima surat pengaduan saya ke Presiden Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.